Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Fatoni Cahyawijaya dari International Business Management Universitas Ciputra. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisa FDI atau Foreign Direct Investment Huawei di Afrika. Sebelumnya, perusahaan apakah Huawei itu? Huawei Technologies merupakan perusahaan Cina yang bergerak pada bisnis produksi alat komunikasi dan juga peralatan jaringan. Didirikan pada tahun 1987 oleh Ren Zhengfei. Perusahaan ini bermarkas di kota Guangdong, China. Saat ini, Huawei adalah penyedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan perangkat pintar terkemuka di dunia. Memiliki 207.000 karyawan dan beroperasi di lebih dari 170 negara dan wilayah. Melayani lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia dan memiliki komitmen untuk menghadirkan digital kepada setiap orang, rumah, dan organisasi demi dunia yang sepenuhnya terhubung dan cerdas. Lalu, apa saja produk dari Huawei? Untuk menjawab semua kebutuhan pelanggan, sampai saat ini Huawei terus melakukan inovasi terhadap produk-produknya. Dari mulai berdirinya Huawei sampai saat ini sudah berbagai produk yang dihasilkan seperti mobile phone, smartphone, personal komputer, tablet, wearable, aksesoris, audio, router, smartwatch, hingga jasa Huawei Mobile Service. Dengan berkembang pesatnya Huawei, bahkan sampai ke berbagai negara di dunia, Huawei tentunya memiliki visi dan misi di balik kesuksesannya. Visi dan misi dari Huawei tersebut adalah Our vision and mission is to bring digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world. Yang berarti menghadirkan layanan digital kepada setiap orang, rumah, organisasi untuk dunia yang cerdas dan sepenuhnya saling terhubung atau terkoneksi. Tidak diragukan lagi, Huawei memang sudah menjadi perusahaan teknologi yang diakui dunia. Maka dari itu tidak heran jika Huawei juga melakukan FDI di negara yang notabene jauh dari produk asalnya, yaitu di Afrika. Investasi Huawei di Afrika dimulai pada tahun 1990-an. Huawei semakin berkembang dengan tujuan utama investasi dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi, termasuk jaringan seluler dan internet. Huawei mulai melakukan Foreign Direct Investment atau FDI di Afrika. Dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk Afrika yang akan berdampak pada pasar yang berkembang, jalinan kemitraan yang kuat dengan pemerintah-pemerintah Afrika, pengembangan teknologi dan inovasi dari Huawei, serta investasi jangka panjang karena pertimbangan Afrika sebagai pasar potensial untuk pertumbuhan jangka panjang. Dan saat ini, Huawei telah mengembangkan bisnisnya di 40 negara di benua Afrika. Dan kini Huawei menjadi pemain utama pada teknologi 5G di Afrika. FDI Huawei di Afrika ini tentunya melalui strategi-strategi FDI yang cukup baik dari Huawei. Berikut merupakan alasan dan juga strategi FDI atau Foreign Direct Investment Huawei di Afrika. Yang pertama adalah karakteristik utama Afrika sebagai pasar telepon seluler. Sebagai pasar telepon seluler, ada beberapa karakteristik utama Afrika sehingga perusahaan telekomunikasi, dalam hal ini Huawei, melakukan FDI ke Afrika. Karakteristik yang pertama adalah tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan populasi. Benua Afrika adalah salah satu benua terbesar kedua di dunia dan menempati urutan kedua dengan jumlah orang terbanyak setelah benua Asia. Pada dasarnya, Afrika adalah tempat bagi 1/7 populasi di dunia. Berdasarkan hal tersebut, terdapat potensi besar untuk peningkatan penetrasi telepon seluler di benua ini. Selain telepon seluler, teknologi lain juga memiliki potensi besar untuk dilakukan peningkatan penetrasi produk. Dan karakteristik yang selanjutnya adalah kurangnya infrastruktur telekomunikasi. Sebagian besar negara di benua Afrika masih mengalami kekurangan infrastruktur telekomunikasi, terutama pada wilayah-wilayah pedesaan. Hal ini tentunya menjadi peluang Huawei untuk melakukan aktivitas FDI dengan membangun infrastruktur seperti kabel bawah laut guna memberikan fasilitas teknologi yang memadai. Lalu karakteristik yang ketiga adalah potensi pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar negara di Afrika memang bermasalah dengan kondisi ekonomi yang kurang baik atau buruk.
Tentunya ini menjadi tantangan Huawei dalam melakukan ekspansi dan juga investasi. Namun demikian, beberapa negara telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang baik di Afrika. Seiring berjalannya waktu, Afrika merupakan benua dengan negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Pertumbuhan ekonomi ini menciptakan kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik dan layanan yang lebih canggih. Lalu, apa manfaat yang dibawa oleh investasi asing ke Afrika, dalam hal ini Huawei? Selain menguntungkan dari perspektif bisnis atau perusahaan yang melakukan investasi ke negara lain, dalam hal ini Huawei ke negara-negara di Afrika, keuntungan juga bersifat mutualisme antara Huawei dengan Afrika. Berikut merupakan manfaat yang dibawa oleh investasi asing atau Huawei ke Afrika. Yang pertama tentunya terciptanya lapangan kerja. Manfaat atau dampak positif dari investasi asing Afrika, dalam hal ini Huawei yang melakukan FDI ke Afrika, adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi warga lokal di Afrika. Huawei telah memiliki 207.000 karyawan dan beroperasi di lebih dari 170 negara di wilayah, salah satunya di Afrika. Penciptaan lapangan kerja ini akan berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran yang ada di Afrika. Lalu yang kedua adalah peningkatan infrastruktur. Dengan adanya aktivitas FDI, khususnya antara Huawei ke Afrika, tentunya akan berdampak positif, yaitu meningkatkan infrastruktur yang ada di Afrika. Peningkatan infrastruktur ini selaras dengan kemajuan teknologi dan akses pada negara-negara yang ada di Afrika. Dan selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Alasan potensi pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab perusahaan asing Huawei melakukan FDI ke Afrika. Namun dari sisi negara, tujuan investasi dalam hal ini Afrika juga akan berdampak positif, karena investasi asing merupakan salah satu stimulus untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Manfaat selanjutnya yang tidak kalah penting adalah transfer teknologi dan juga pengetahuan. Investasi asing tentunya akan membawa teknologi baru dan juga pengetahuan dan keterampilan ke Afrika. Sebagian besar penduduk Afrika, 60% berusia 25 tahun atau lebih muda. Huawei akan menyisihkan 30 juta dolar Amerika Serikat untuk melatih 10.000 pengembang lokal dan mendidik 100.000 profesional digital. Hal ini membuktikan bagaimana manfaat investasi asing terhadap Afrika dalam hal teknologi dan pengetahuan. Selanjutnya, bagaimana cara Huawei berinvestasi di Afrika? Huawei dalam melakukan FDI ke Afrika tentunya dengan beberapa aktivitas FDI yang dilakukan. Lalu langkah apa saja yang dilakukan Huawei ketika melakukan investasi ke Afrika? Berikut merupakan beberapa aktivitas yang dilakukan Huawei dalam melakukan investasi ke Afrika. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur dan telekomunikasi. Huawei sebagai perusahaan teknologi yang melakukan FDI ke Afrika tentunya akan membangun infrastruktur, terutama infrastruktur teknologi, seperti membangun kabel bawah laut berkecepatan tinggi sepanjang 15.000 km yang menghubungkan negara tersebut dengan Kenya. Huawei adalah pemegang saham dalam proyek kabel PEACE senilai 425 juta US dollar, yang merupakan singkatan dari Pakistan, Afrika Timur terhubung dengan Eropa. Kabel tersebut akan membentang dari Asia ke Afrika dan kemudian berakhir di Prancis. Dan kabel tersebut membantu memenuhi peningkatan tajam permintaan layanan internet di benua tersebut. Yang kedua adalah penyediaan peralatan telekomunikasi. Setelah menyediakan infrastruktur teknologi, selanjutnya Huawei memberikan penyediaan peralatan telekomunikasi sesuai dengan produknya saat ini, termasuk antena, switch, router, dan juga tentunya mobile phone. Huawei telah menyediakan peralatan untuk memudahkan komunikasi. Dan yang ketiga adalah kemitraan. Selain dari sisi teknologi, Huawei tentunya menjalin kemitraan dengan pemerintah Afrika, bertujuan untuk mempercepat langkah untuk menjangkau berbagai komunitas di pedesaan dan wilayah terpencil, serta memperluas program pelatihan keahlian digital. Selain itu, untuk mempermudah Huawei dalam melakukan investasi di Afrika. Dan yang terakhir adalah inovasi produk. Dalam melakukan ekspansi ataupun investasi, dalam hal ini Huawei ke Afrika, tentunya Huawei terus melakukan inovasi terhadap produknya guna memperluas pangsa pasar di Afrika.
Dengan adanya inovasi produk tersebut, Huawei telah menjawab kebutuhan konsumen di Afrika dan menarik minat beli konsumen di Afrika. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.